Baik, selamat siang Bu Ratna dan juga teman-teman. Kami dari kelompok Paprika akan menjelaskan mengenai road cutting problem. Di sini, perkenalkan, saya Alvin Aldinata, dan nanti ada teman saya yaitu Abdul Fattah Ismail, Natalia Christian, dan juga Nadifa Kalisa Anandra yang akan menjelaskan juga mengenai topik ini. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Jadi sebenarnya, road cutting problem ini merupakan algoritma yang menggunakan pendekatan dynamic programming, yaitu yang biasa disingkat dengan DP. Nah, beberapa minggu lalu kita sudah sempat membahas pendekatan lain di dalam menentukan solusi optimal dari suatu permasalahan, yaitu dengan menggunakan pendekatan greedy. Nah, ketika kita meninjau kepada pendekatan greedy, yang dilakukan algoritma adalah menentukan solusi yang optimal di satu titik saja. Artinya, algoritma tidak mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada, melainkan ya hanya menentukan solusi cepat, solusi optimal cepat di titik itu saja. Nah, di mana di dalam dynamic programming ini suatu masalah yang besar dibagi ke dalam beberapa sub masalah yang lebih kecil. Nah, nanti sub masalah itu dibagi lagi ke dalam sub masalah lebih kecil sampai didapatkan sub tingkat kesekian masalah, di mana sub kesekian masalah itu adalah masalah yang paling sederhana yang bisa diselesaikan secara langsung, yang biasa disebutkan sebagai base case seperti itu. Nah, di mana dengan mempertimbangkan seluruh kemungkinan yang ada, tidak seperti greedy yang hanya menentukan berdasarkan yang terbaik di saat itu saja. Nah, di sini semua sub masalahnya itu akan diselesaikan secara bertahap. Mulai dari sub masalah yang di base case itu tidak akan diselesaikan semua. Nanti yang dari base case akan naik satu tingkat, didapatkan solusi optimal untuk yang lebih tinggi sampai algoritma mendapatkan penyelesaian atau solusi optimal dari masalah yang dimaksud. Jadi dengan kata lain, suatu masalah dengan pendekatan dynamic programming itu dilakukan dengan memecahkan sub masalah, memecahkan sub masalah, dan dari sub masalah sudah dicari solusinya itu didapatkan masalah yang juga sudah dicari solusinya. Nah, road cutting problem merupakan salah satunya yang menggunakan dynamic programming ini. Nah, sebenarnya inti permasalahannya sebagai berikut. Misalkan kita punya suatu, bisa dikatakan sebuah batang atau sebuah galah lah. Kita punya sebuah batang ini panjangnya n cm. Kita bisa lihat di sini ya. Misalkan kita punya batang seperti ini yang warna kuning. Nah, batang ini bisa dipotong-potong. Nah, dan pemotongannya itu bisa di mana aja ya. Menjadi beberapa bagian. Ya, di sini disebutkan K bagian. Nah, K ini ya mengacu kepada beberapa bagian itu. Di mana panjang setiap bagian adalah tidak boleh bilangan negatif atau 0 pun boleh, cuma tidak boleh bilangan negatif seperti itu. Karena kan tidak mungkin panjang itu merupakan bilangan negatif. Di mana ingat IM ya. Di mana M-nya itu di antara 1 sampai K. Ya, masing-masing bagian itu punya panjangnya masing-masing, dan jumlah seluruh panjang semua bagian ya tidak akan lebih dari panjang batang aslinya, yaitu harus sama seperti itu. Nah, misalkan juga kita punya juga terdapat sebuah toko gitu. Tokonya ini dia melayani penjualan batang yang serupa dengan batang yang disebutkan di sebelumnya. Nah, setiap sekian sentimeter yang terjual atau batang yang terjual sekian sentimeter itu akan dihargai oleh PI. Nah, contohnya bisa dilihat sebagai berikutnya, hanya sebuah contoh. Kasusnya bisa sangat berbeda dengan contoh ini. Ya, misalkan toko tersebut menghargai batang, maksudnya potongan batang dengan panjang 1 itu dengan harga 1 misalkan. Kemudian panjang potongan 2 cm dengan harga 5, 3 dengan harga 8, dan seterusnya sampai ya potongan dengan panjang 10 cm dihargai dengan 30 seperti itu. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Adalah kita ingin mencari bagaimana sih pemotongan yang harus dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang paling maksimal. Ya, mungkin aja bisa dipotong di setengah atau seperempat
dan sebagainya. Ya tergantung nanti algoritmanya bagaimana berjalan dalam menentukan. Ya, intinya kita ingin mencari untuk semua kemungkinan pemotongan, mana sih yang paling menguntungkan, yang paling mendapatkan revenue yang maksimal, yang bisa didapatkan oleh pemilik batang itu, seperti itu. Selanjutnya adalah cara kerja dari algoritma. Nah, cara kerja dari algoritma ini bisa dengan menggunakan naive approach, yang mana merupakan recursion, yaitu yang pertama adanya N1 potongan yang dapat dibuat menjadi root of the length N, sehingga ada 2 pangkat N1 cara untuk memotong sebuah root atau sebuah tongkat. Yang kedua adalah untuk setiap panjang, bisa menggunakan dua opsi dengan bisa memotongnya atau tidak. User akan mempertimbangkan kedua opsi tersebut dan memilih hasil yang paling optimal untuk dari kedua cara. Baik, perkenalkan nama saya Natalia Christian. Saya akan menjelaskan berikutnya adalah optimal substructure. Jadi optimal substructure ini adalah sebuah struktur di mana tujuannya adalah mencari hasil terbaik berdasarkan harga terbanyak dengan cara metode memotong dan mengkomparasi dengan potongan lainnya. Untuk rumus dasarnya adalah cut rate dalam kurung N sama dengan maksimal dari price array ditambah cut rate N min I min 1 untuk semua I di dalam 0 sampai dengan N min 1. Untuk lebih jelasnya ada contoh yaitu sebuah root, dan juga kita akan potong-motong dan kemudian kita komparasikan dengan potongan lainnya. Contohnya adalah kita akan lihat dari cut rate dalam kurung 3. Jadi sebenarnya cara mengkomparasikannya itu adalah dengan gambar 1 yaitu cut rate 3 dengan potongan-potongan yang ada di bawahnya. Kita akan lihat di sini. Di sini ada length dan juga cost. Jadi kalau misalkan potongannya panjang adalah 1, maka harga adalah 3. Potongannya sepanjang 2, maka harganya adalah 5. Sedangkan 3, panjangnya 3, maka harganya adalah 8. Kemudian kita buat tabel ini menjadi array, yaitu array-nya bernama price. Price ini berisi 3, yaitu 3, 5, dan 8. Jadi kita implementasikan ke dalam keempat gambar ini. Ini adalah gambar yang berbeda. Jadi ini adalah satu root yang sama dengan berbagai macam komparasi dengan potongan-potongan lainnya. Contohnya adalah satu root yang belum dipotong sama sekali. Maka dia disebut sebagai cut root dalam kurung 3. Harganya adalah 0 karena belum dipotong. Potongannya dalam harga dalam sebuah potongan akan dihitung dalam bentuk price, bukan di cut root. Jadi kalau misalnya dengan gambar yang kedua ini ada 2 potongan, yaitu price dalam kurung 0. Kenapa price dalam kurung 0? Karena panjangnya adalah 1, maka dia akan mengambil array dari indeks 0. Sehingga dalam gambar ini ada potongan 1 dan juga nilainya ada 2, maka harga dalam gambar kedua ini adalah 3. Kemudian kita ke gambar ketiga, ada price dalam kurung 1 dan juga cut rate 1. Karena price ini panjangnya 2 dan juga cut rate ini panjangnya 1. Cut rate itu tidak dihitung harganya dan price ini dihitung. Maka price dengan indeks 1 adalah harganya adalah 5. Maka gambar 3 adalah harganya 5. Dan terakhir ini adalah satu potongan yang tidak dipotong, tetapi kita hitung dari price-nya. Price-nya dasarnya adalah 2 dengan indeks 2 yaitu 8. Maka dalam gambar keempat ini harganya ada 8. Dari value price yang diambil dari array price ini termasuk naive solution. Kekurangannya adalah kita tidak membandingkan dengan misalkan potongannya ada 3. Ini ada metode yang lain. Ini hanyalah naive solution. Untuk penghitungan ini bisa terjadi overlapping subproblems. Jadi overlapping subproblems itu adalah sebuah kejadian ketika sebuah
subproblem dikerjakan beberapa kali. Misalkan dalam kedua grafik ini. Misalkan besar root adalah 4. Misalkan kita potong 0, maka harganya adalah 0. Misalkan dipotong 1, maka dia akan mengerjakan 0 lagi. Makanya overlapping yang pertama. Kemudian kita misalnya potong jadi 2. Dari 2 ini kita potong dari 1. Kemudian 1 dari 0. Nah, ini akan kembali mengulang dari yang diagram sebelah kanan. Nah, misalkan kita potong dari 3, kemudian 3 dipotong dari 2 dan juga 1, ataupun tidak dipotong sama sekali. Dan dipotong 1, malah dipotong sama sekali. Ketika dipotong 2, maka akan mengulang dari diagram sebelah kanannya. Jadi misalnya di sini, subproblem 1, yaitu 1 di bawahnya 0, dikerjakan sebanyak 3 kali. Kalau misalnya kita lihat sub overlappingnya seberapa banyak, misalnya di diagram sebelah kanan, ini ada beberapa yang overlapping, mulai dari 4, dan 3, dan 2, dan 1, dan 0. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa overlapping subproblems itu dalam diagram ini, untuk subproblem 1, di-cal sebanyak 3 kali. Sehingga untuk mencegah ini, kita menggunakan contoh misalkan pseudocode ini adalah pseudocode yang paling basic. Di sini ada pseudocode-nya. Dalam pseudocode ini untuk mengkomparasikan rumus yang tadi. Ini sama persis rumus yang tadi, yaitu kita menggunakan naive solution. Dalam naive solution ini, kompleksitasnya adalah beta dikali 2 pangkat n, dan time complexity-nya adalah big O dikali 2 pangkat n. Ini adalah pseudocode dalam cutting round problems yang paling basic, dan ini pun belum mengcover semuanya. Untuk metode cutting round problems yang lebih mengcover dan juga lebih efektif dalam mencari harga yang paling maksimal, ada berbagai macam cutting round problems-nya dan berbagai juga pseudocode-nya. Untuk macam-macam cut road problem akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya teman saya Natalia sudah menjelaskan pseudocode dari road cutting algorithm ini dalam versi yang lambatnya. Nah, di dalam versi yang lambat tersebut tertera bahwa kompleksitasnya adalah 2 pangkat n. Nah, di mana 2 pangkat n ini kita tahu bahwa itu bukanlah kompleksitas yang cepat, sehingga algoritma ini akan berjalan dengan lambat. 2 pangkat n berarti bahwa setiap peningkatan n sebesar 1, maka algoritma akan melambat sebesar 2 kali. Nah, misalkan untuk n sama dengan 10, maka algoritma akan berjalan dalam 2 pangkat 10 proses, yaitu 1024. Kemudian untuk n-nya dinaikkan sebesar 1, yaitu 11, maka algoritma akan berjalan 2 kali lipat, dan dalam proses yang 2 kali lipat lebih banyak, yaitu 2 pangkat 11, yaitu 2048, sehingga melambat 2 kali lipat, seperti itu. Nah, bisa dibayangkan ketika n-nya dijadikan 1000, 1 juta, maupun 1 miliar. Ya, betapa lama waktu yang harus dibutuhkan oleh algoritma tersebut bisa berjalan. Yaitu, ya bisa berabad-abad mungkin. Nah, kenapa sih bisa lambat seperti itu? Ini dikarenakan secara singkat, algoritma sebelumnya menghitung kembali apa yang telah dihitung sebelumnya. Nah, di sini, misalkan untuk n sama dengan 4, solusi optimalnya adalah R4, yaitu maksimum ya, dari R4 itu. Nah, R4 bergantung pada hasil dari R3, R2, dan R1. R3 bergantung dari hasil R2 dan R1, sementara R2 bergantung dari hasil R1. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, R1 dan R2 itu dihitung berkali-kali, di mana perhitungan berkali-kali tidak efisien. Bayangkan untuk n yang besar, 100, 1000, dan yang lebih besar dari itu, berapa kali R untuk indeks yang kecil itu harus dihitung? Pasti akan sangat banyak sekali dan tidak efisien. Karena itu, di sini akan diperkenalkan 2 metode atau dua pseudocode yang merupakan optimasi dari pseudocode yang lambat itu, di mana keduanya menghasilkan kompleksitas n kuadrat. Nah, pendekatannya itu ada 2, yaitu pendekatan top down yang ada di slide, dan pendekatan bottom up. Pendekatan top down yaitu penyelesaian masalah dari atas,
yaitu dari masalah yang bersangkutan, kemudian turun sampai dengan sub masalah yang paling terakhir, yaitu yang merupakan base case. Sedangkan bottom up merupakan kebalikannya, yaitu permasalahan diselesaikan dari yang paling bawah, yaitu base case, ya, dan naik terus sampai dengan didapatkan solusi optimal untuk permasalahan tersebut. Nah, mengapa untuk pseudocode yang akan diperkenalkan ini kompleksitasnya begitu cepat, yaitu cuma n kuadrat? Ini dikarenakan ya algoritma ini didesain untuk tidak menghitung ulang apa yang telah dihitung, melainkan ya hasil perhitungan ini perhitungan hanya dilakukan sekali saja di awal, dan hasil perhitungan akan disimpan di dalam array atau dalam lokasi memori di indeks yang bersangkutan atau di indeks yang bersesuaian. Sehingga nanti ketika dibutuhkan untuk kedua kalinya, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya, ya maka tinggal mengacu kepada array tersebut di indeks yang bersesuaian juga. Nah, pertama-tama kami akan membahas untuk yang top down. Untuk yang top down digunakan dua fungsi. Ya, fungsi yang pertama itu menginisialisasi array. Ya, menginisialisasi array dengan nilai yang minus tak hingga. Pertama dibuat dulu tentu array-nya. Nah, minus tak hingga ini artinya apa? Artinya nilai tersebut adalah nilai yang minimum dan tidak ada nilai yang lebih rendah dari itu. Sehingga ketika nilai pertama itu masuk ke dalam array, maka ya akan diconsider atau dipertimbangkan sebagai maksimum seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua akan dipanggil, yaitu fungsi memorize cut root aux. Nah, di baris satu dan keduanya ini ada kondisi. Nah, kondisi ini menentukan apakah perhitungan itu sudah pernah dilakukan apa belum. Nah, ketika sudah pernah dilakukan untuk n tersebut, ya maka hanya tinggal mengembalikan saja untuk nilai revenue untuk panjang root atau panjang batang yang panjangnya adalah n, seperti itu. Ya tinggal dikembalikan aja. Tapi ketika belum ada perhitungan yang dilakukan, ya maka algoritma akan menghitung seperti biasa dengan cara yang sama seperti yang dilakukan di algoritma yang sebelumnya, versi lambatnya. Perhitungannya yang sama, bukan kecepatannya, seperti itu. Cara yang sama dilakukan ketika n sama dengan 0, ya maka batang itu tidak punya panjang dan tidak bernilai juga. Makanya dikembalikan Q sama dengan 0. Dan ketika dia ada panjangnya batangnya, makanya akan dihitung dengan cara yang sama seperti yang di sebelumnya. Nah, kemudian untuk kompleksitasnya kami sebutkan sebelumnya, itu n kuadrat. Dari mana bisa didapatkan? Ini bisa didapatkan dengan mempertimbangkan dua hal berikut. Yang pertama, di baris yang ke-6 terdapat loop. Nah, ini kan kalau loop berarti dihitung sebagai n. Sekali, 1n. Nah, untuk kondisi kedua, yaitu setiap sub masalah, yaitu Rn. Nah, hanya dihitung sekali, dari 0 sampai n. Nah, dihitung sekali ini yang menandakan ya, ini kan ada n. 0 sampai n, ya n plus 1 ya bisa kita anggap sebagai n. N kali n didapatkan kompleksitasnya n kuadrat. Nah, untuk yang bottom up bahkan lebih sederhana lagi. Kita tinggal menginisialisasi array dengan mengalokasikan node lah seperti itu. Kemudian R0 ya tinggal di-assign dengan 0. Kenapa di-assign dengan 0? Ini dikarenakan ya untuk panjang batang yang 0 tidak menghasilkan uang apapun seperti itu. Sehingga perhitungannya cukup dilakukan mulai dari 1 sampai n saja. Nah, untuk 1 sampai n ya fungsinya sama seperti yang di top down, yaitu menghitung nilai maksimum dari semua kemungkinan yang ada dengan mempertimbangkan ya nilai yang tersimpan di dalam array ini. Nah, kompleksitasnya adalah n kuadrat. Nah, dari mana didapatkan n kuadrat? Mudah sekali, yaitu hanya dengan melihat baris ketiga dan baris kelima, yaitu terdapat dua looping, sehingga ya pasti kompleksitasnya kira-kira adalah n kuadrat, seperti itu. Oke, tadi udah dijelaskan tentang pseudocode bottom up oleh teman saya Alvin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang extended bottom up. Jadi sebenarnya ini pseudocode-nya sama dengan bottom up, cuman di extend. Yang tadinya ada array-nya ada 1, sekarang kita alokasikan ada 2 array. Nah, fungsinya sama semua. Hampir sama persis. Bisa dilihat hampir sama persis. Setelah dia mengalokasikan array tersebut, dia akan melooping dan mencari nilai maksimal tersebut. Jadi sebenarnya
karena fungsinya sama, pseudocode ini sama, kompleksitasnya juga sama. Walaupun ada array tambahan, namun karena loopingnya hanya sama, tetap 2 lapis saja, maka kompleksitasnya juga theta n kuadrat. Lanjut ke pseudocode print solusi optimal. Ini pseudocode ketika kita ingin return hasil dari extended bottom up. Ini dia akan mengoutput hasil optimalnya dari pseudocode ini, pseudocode extended bottom up ini. Ini sama, dia akan mengalokasi i sama dengan n yaitu cell array-nya, dan looping lalu optimal tadi. Kemudian dilanjutkan dengan ilustrasi dari algoritma ini. Misalkan ada sebuah rod, yaitu sebuah tongkat yang mempunyai panjang 4 yang dapat dipotong per bagian, sehingga bagian-bagian tersebut mempunyai nilainya masing-masing. Misalkan jika dia panjangnya 1, dia akan berharga 1, 2. Jika dia mempunyai panjang 2, dia berharga 5. Jika dia mempunyai panjang 3, dia akan berharga 8. Dan begitu seterusnya. Kemudian ada beberapa kemungkinan potongan yang bisa dihargai berbeda. Misalkan memotong dengan panjang 1 dengan 4 kali potongan akan menghasilkan harga dengan $4, memotong dengan panjang 2 dengan 2 kali potongan akan menghasilkan harga dengan 10, memotong panjang 1 dan 3 akan menghasilkan 9, memotong panjang 1 dengan 2 bagian dan 2 menghasilkan 7, nilai 7. Sementara jika tanpa dipotong akan tetap menghasilkan nilai dengan harga 9. Cutting a rod problem dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus CI sama dengan max 1 kurang lebih K kurang lebih I kurang lebih sama dengan 1 kurang lebih sama dengan K, 1 K dengan kurang lebih sama dengan I sama dengan VK tambah C dalam kurung I kurang K. Yang mana CI merupakan harga dari optimal cut sampai dengan panjang I, yang merupakan dia tuh si CI ini adalah harga dari potongan. Kalau misalnya VK merupakan harga potongan pada panjang K, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau CI itu harga yang sudah dipotong dengan VK harga yang belum dipotong. Kemudian di sini ada 2 tabel, yang pertama CK dan tabel CI. Diketahui jika C1 sama dengan 1. Jika panjangnya CI-nya 1, C akan menghasilkan I, yaitu 1. Kemudian akan dimasukkan ke tabel. Kemudian lanjut ke C2, nilai maksimal V1 tambah C1, V1 yaitu 1, dan C1 yaitu 1. Maka menghasilkan 2, dan V2 yaitu 5, dan menghasilkan 5 sehingga dimasukkan. Ini optimalisasinya adalah harga yang paling besar. Kemudian dilanjutkan dengan C3, V1 yaitu 1, ditambah dengan C2 yaitu 5, menghasilkan 6, V2 5, ditambah C1 yaitu 6. Dan yang terakhir ada V3 yaitu 8, sehingga 8 yang dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian akan berlanjut terus-menerus pada potongan selanjutnya, yaitu misalkan pada C4. Pada C4 ini V2 yaitu 5, ditambah dengan C2 yaitu 5, menghasilkan 10, sehingga 10 yang dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian pada C5 harga yang paling tinggi adalah 13, yaitu yang mana pada saat V2 yaitu 5 atau V8 yaitu 8 akan ditambahkan dengan 8 pada C3 atau 5, yaitu menghasilkan 13. Kemudian dilanjutkan pada C6 dan C7. Pada C6 hasil tertinggi ada 17, yaitu V6. V6 sendiri ada 17, sehingga langsung dimasukkan ke dalam tabel. Dan kemudian pada C7 harga yang paling tinggi adalah 18. 18 itu ada pertambahan dari V1 tambah C6, ataupun V2 tambah C5, ataupun V3 tambah C4, ataupun V6 tambah 18. Kemudian yang terakhir adalah pada saat C8. Pada saat C8 ini jumlah paling maksimum naik dari V2 tambah C6 yaitu 5 tambah 17, dan V6 tambah C2 yaitu
17 ditambah dengan 5 yaitu 22. Sehingga hasil paling optimal dari semua harganya akan ditambahkan ke CI. Sehingga dapat disimpulkan tabel CI sendiri ada hasil maksimum harga yang didapatkan jika memotong sesuai panjang perpotongan pada tabel CK.